beneran terjadi tak kalau Ole Romeni beneran datang ke Indonesia Nah, ini dan kejutan bahkan juga nonton nih. langsung di GBK. Ole Romeni Hal datang ini nih. berarti Ole benar-benar akan segera menjadi WNI. Namun sayang, sepertinya ia cukup terpukul melihat kekalahan ini. Dan diketahui, Ole berpikir seharusnya sejak dulu aja ia bergabung karena sejatinya Indonesia ini punya cukup banyak peluang emas mencetak gol. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke guys, satu yang Jepang salut dan sangat hormat, respect kepada Indonesia ini ialah kesetiaan supporter ataupun pendukung-pendukung yang datang ke Stadion GBK itu. Ini dapat diperhatikan dan kita lihat sendiri ya. Walaupun usai perlawanan dan Indonesia kalah kepada Jepang, tetapi supporternya masih tetap berdiri di tribun masing-masing, menyanyikan lagu Tanah Airku, kemudian menunggu pemain-pemain untuk membuat penghormatan kepada semua supporter-supporter. Jadi itu yang mungkin pemain-pemain Jepang ataupun Jepang sendiri rasa kaget dengan keadaan yang ada di Stadion GBK itu. Saya hari itu guys mula-mula menonton ketika perlawanan di antara Indonesia dengan Australia di GBK. Saya pun kaget juga. Kenapa bila sudah habis main supporter masih lagi berdiri, masih lagi di stadion, masih lagi di tribun masing-masing. Jadi saya tunggu rupa-rupanya supporter ini di akhir permainan mereka, di akhir selepas tiupan peluit tu, kemudian rehat sekejap, dia akan menunggu pemain-pemain tu membuat bulatan di tengah lapangan, dan selepas semua sudah standby, sudah ready, kemudian barulah supporter menyanyikan lagu Tanah Airku sehingga habis, dan kemudian pemain-pemain akan round di lapangan sehingga menemui semua fans di dalam stadion itu. Wah, ini satu yang saya rasa kejutan untuk saya melihat sesuatu yang baru yang ada di Stadion GBK itu, dan tidak pernah saya nampak sebelum ini keadaan seperti itu, yang supporternya menghormati pemain dan pemainnya pula menghormati supporternya dengan jalan di sekeliling stadion itu. Oke, itu yang ingin saya reaksi pada ini guys, yaitu oleh gerigitan di tribun harusnya sejak lama pasti bisa bantu. Jepang salut fans Indo sesetia itu. Apa di sebalik video ini? Yuk kita nonton bareng guys. Indonesia benar-benar diberikan pelajaran sempurna oleh Jepang. Mungkin kalimat itulah yang cocok menggambarkan situasi saat ini. Memang harus diakui dari sisi manapun Jepang memang unggul segalanya. Dan memang sejak awal Jepang udah diprediksi akan sapu bersih grup ini tanpa kekalahan. Meskipun begitu, kita nggak usah berkecil hati karena sejatinya peluang itu masih ada. Di satu sisi, kejutan beneran terjadi tak kalau Ole Romeni beneran datang ke Indonesia. Nah, ini dan kejutan juga nih. Ole GBK. Romeni datang nih. Berarti Ole benar-benar akan segera menjadi WNI. Namun sayang, sepertinya ia cukup terpukul melihat kekalahan ini. Dan diketahui, Ole berpikir seharusnya sejak dulu aja ia bergabung karena sejatinya Indonesia ini punya cukup banyak peluang emas mencetak gol. Tapi nggak apa-apa, yang penting apapun itu kita harus menatap ke depan. Karena sejatinya peluang realistis itu ada di laga versus Arab. Nah, satu hal yang bahkan membuat pemain dan media Jepang kagum adalah kesetiaan supporter Indonesia. Kesetiaan supporter sampai akhir walaupun kalah 4-0. Dan bagi mereka, itu adalah hal yang sangat positif. Mengingat mayoritas pemain timnas Indonesia adalah pemain muda yang masih banyak belajar serta dukungan. Inilah sesuatu yang ada hikmahnya di sebalik kekalahan Indonesia ini, diperlihatkan bahwa kesetiaan pendukung itu sangat jelas ya. Sehingga habis sudah perlawanan masih lagi berdiri. Kekalahan 4-0 atas Jepang memang bukanlah sesuatu yang menyenangkan. Tapi bukan berarti kita boleh berkecil hati, karena sejatinya kita juga bisa mendapatkan cukup banyak peluang emas yang sayangnya belum bisa dimaksimalkan. Betul. Dan itulah yang mungkin membuat Ole Romeni yang datang ke GBK cukup gregetan melihat kualitas para pemain timnas yang masih harus terus diasah.
Seperti contoh paling besar ya Ragnar, di mana ia udah Ai, melawan satu dengan Zion Suzuki tapi sayang. masih gagal. Yap, diketahui oleh merasa sedih karena seharusnya mungkin ia bergabung lebih awal. Aduh. Sebab dengan begitu, problem lini depan gak akan sesulit itu. Tapi ya udah gak apa-apa, karena bagaimanapun suka tak suka Jepang memang masih 2 level di atas Indonesia. Baik itu dari sisi kualitas dan pengalaman. Ingat, pemain Jepang ini udah terbiasa main di level tertinggi terutama Piala Dunia. Dan sebagian besar pemainnya, mayoritas adalah mereka yang mampu menjungkal Jerman serta Spanyol di Piala Dunia 2022 kemarin. Yang mana artinya secara kesatuan memang tim ini udah lama terbentuk. Sehingga ya Hajime Moriyasu tinggal melakukan variasi-variasi dalam skema permainannya. Wih, Orat Mangun. Kalau gol tuh guys, aduh. Sayang sekali ya. Yap, sebagai bahan Kena ada evaluasi, finishing lagi yang oke. perlu dibenahi selain finishing adalah meminimalisir kesalahan sendiri. Kesalahan. Kalau Jepang emang mainnya keren banget, tapi secara umum kita pun juga terlalu banyak melakukan individual error. Dan sungguh disayangkan, Kevin Dix harus mengalami cedera karena kelihatan banget sisi kanan begitu keteteran ketika Kevin gak ada. Namun moga-moga Itu yang aja sayang, cedera Kevin Dix ini tiada. gak parah karena pastinya ia sangat dibutuhkan untuk laga melawan Arab Saudi. Dan juga dilihat dari gol-gol yang tercipta, terutama gol pertama dan kedua, itu tercipta melalui umpan kombinasi, di mana artinya secara koordinasi harus lebih dikuatkan. Kemudian untuk Koshin, moga-moga aja beliau juga mengambil pelajaran dari pertandingan ini, terutama soal Eliano Reinders. Sumpah asli kasihan banget ini pemain. Pertama, dia nggak punya roommate di hotel. Kedua, Aduh, saat proses kasihan. naturalisasi, ia ketutup sama aura Miss Hilvers. Kemudian dia jarang disorot media. Sekalinya kesorot, yang dibahas kakaknya. Setelah itu, ia nggak masuk ke dalam skuad di 2 laga melawan China dan Jepang. Ya kalau Eli emang sejelek itu, untuk apa dinaturalisasi? Iya, Bahkan betul maaf, juga ya. sejelek-jeleknya Eliano, ia itu udah tampil 92 kali di level Eredivisie. Yang mana artinya secara kualitas dan jam terbang, masa dia kalah misal sama Arhan, Marcelino, hingga Nathan, yang di klubnya pun nyaris nggak pernah main. Bahkan Witan aja di Persija itu subslow. Tapi ya udah nggak apa-apa, mungkin Koshin punya pertimbangan lain yang kita semua nggak tahu di balik layarnya seperti apa. Betul. Intinya, skor 4-0 ini moga-moga dijadikan pelajaran berharga untuk melawan Arab Saudi yang pastinya juga nggak mudah. Mungkin Coach Sintayong adalah dia punya alasan-alasan tertentu ya kenapa Eliano Reinders tidak dimainkan. Mungkin dia ingin melihat Indonesia itu lagi 2-3 perlawanan ini. Di sisi lain, respect tentunya kami haturkan kepada timnas Jepang. Memang skornya 4-0, tapi ngaku deh, kalian itu sebelumnya karena mereka mainnya keren kan, bukan kayak Bahrain yang hobi drama. Betul. Selain itu, para pemain Jepang mengaku terpukau dengan kesetiaan fans timnas Indonesia. Bahkan setelah tertinggal 4-0 pun, mereka tetap stay dan bersatu memberi support ke para pemain Garuda. Oke guys, sekejap ya. Ini pasal supporter ini. Selalunya saya pergi ke mana-mana stadion lah. Kalau tim yang kita dukung itu sudah ketinggalan ataupun kalah ya, supporternya awal-awal lagi sudah balik nih. Belum pun habis main, mereka sudah balik. Itu pengalaman-pengalaman yang saya pernah lihat lah di mana-mana stadion pun. Apatah lagi kalau kalah telak yang besar kan, dia punya jumlah gol itu. Pendukung-pendukung ini akan balik awal daripada menantikan ini. Tetapi ini yang di Indonesia ini, itu yang mungkin Jepang ini heran melihat ini kan. Dia mungkin kaget lah melihat kenapa supporter-supporter ini masih ada di tribun sedangkan sudah habis permainan dan tim yang dia dukung itu kalah. Itu yang mengkagetkan Jepang itu. Tapi memang saya pun kaget ya. Kenapa ada sesetianya begini pendukung-pendukung timnas Indonesia ini. Kalau kalah telak ini memang selalunya balik awal lah. Lepas tu kita menghujat apa itu nih kenapa. Tapi ini tidak. Ini oleh karena permainan timnas Indonesia ini kita ketahui lawan dia Jepang yang nomor 1 di Asia dan juga ke-15 di dunia. Jadi itu sudah wajar sebenarnya Jepang itu menang ke atas Indonesia. Dan pendukung ini tetap juga mendukung karena dia melihat bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia ini memang sudah jauh berbeda ketika yang dulu lagi. Itu. Oke guys, kita lanjut.
Menurut salah satu wartawan Jepang bernama Naoko Handa dari media di Asahi Shimbun, supporter Indonesia sangatlah luar biasa, yang mana ia mengaku kagum dengan semangat dan militansi supporter Indonesia yang tumpah ruah. Jepang punya pun ada 3.000. Jakarta. Di Jepang kami juga punya banyak pendukung timnas, tapi tidak seheboh dan seatraktif supporter Indonesia, ucap Naoko. Sementara itu, Hajime Moriyasu mengaku bahwa secara permainan, Indonesia udah menunjukkan hal yang bagus di luar skor yang ada. Dan menurutnya, jika kualitas finishing bisa Indonesia akan jadi tim yang berbahaya. Sekarang kekuatan timnas Indonesia sangat lebih baik dibandingkan sebelumnya, tegas Moriyasu dikutip dari Bola Sport. Lebih lanjut, dengan permainan yang seperti ini yang masih bisa ditingkatkan, Moriyasu merasa hal tersebut akan jadi modal yang sangat bagus untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Dan ia berharap Indonesia benar-benar akan lebih beruntung di pertandingan lainnya. Betul. Mungkin masalah chemistry adalah problem lainnya untuk saat ini. Maklum, banyak pemain timnas Indonesia yang terhitung baru bergabung. Intinya, tim ini adalah tim yang baru dibentuk. Jadi pasti butuh banyak waktu, walaupun ia juga yakin kalau semua berjalan lancar, Indonesia akan jadi tim yang berbahaya. Nah, betul juga. Nah, tengok Jepang. Sampai ini. Ini Bang J dengan Kevin Dix memberi kata-kata juga semangat ya, bahwa mereka tidak pernah menyerah kalah, tidak pernah berputus asa. Itu yang bagus lah. Tetap semangat juga pemain ini, guys. Yap, terlepas dari apapun, untuk saat ini kita harus terima masih berada di posisi juru kunci. Namun memang untuk laga melawan Jepang, kita calculated loss. Tinggal gimana caranya? Bisa ambil 3 poin dari Arab, Bahrain, serta China di GBK. Kalau itu bisa dilakukan, minimum besar masih 9 poin. Tahu kita bisa curi 1 poin di Australia. Maka itu jadi lebih bagus. Kalau away ke Jepang, ya udah nggak usah berharap apa-apa. Karena mau lapis pertama atau kedua, ya Jepang ini pemainnya tetap top level Asia. Nggak lihat apa. Misal Mitoma yang keluar, di sana masih ada Daizen Maeda. Atau ketika Ritsu Doan keluar, yang main Junya itu. Bahkan di laga ini, Takefusa Kubo pun nggak main loh. Jadi ya udah wajar kan, untuk laga melawan Jepang, kita hanya bisa berharap melakukan yang terbaik aja. Pokoknya 3 match kandang, mau tak mau harus bisa dimenangkan. Apalagi Maret 2025, kita 99% udah bisa diperkuat. Mudah-mudahan lah ada oleh Romeni kan. Masalah lini depan gak ada masalah. So buat tim Garuda, jangan patah semangat. Dan buat fans gak usah cari kambing hitam. Kita menang bersama, kita kalah bersama. Betul. Akui aja, level kita emang masih segini. Dan pemain kita emang levelnya tier 3, 4, bahkan 5 di Eropa. Semua butuh proses. Jadi sekali lagi, ketimbang hujat sana-sini, terutama ke Koshin yang pastinya jadi sasaran sana-sini, mendingan dukung dan doakan, karena sejatinya peluang itu masih terbuka. Betul, guys. Oke guys, tetap semangat ya, tetap semangat. Ada lagi 5 perlawanan, 3 bermain di kandang dan 2 lagi bermain di luar, yaitu lawan Jepang dan juga lawan Australia. Dan target untuk 9 poin ya, sudah dinyatakan oleh Bapak Erick Thohir. Dan apapun guys yang terjadi, sama ada Indonesia menang ataupun Indonesia kalah, saya tetap mendukung perjuangan Bapak Erick Thohir sebenarnya untuk membawa timnas Indonesia ini ke arah satu hala tuju yang memang jelas ya. Ini bukan saja di timnas senior, tetapi juga di semua kelompok umur. Kemudian mendapatkan pemain-pemain baru yang berkualitas. Dan sekarang ini kita ternanti-nanti oleh Romeni. Memang sudah tiba dan sudah menonton perlawanan di antara Indonesia dengan Jepang. Oleh Romeni sendiri menyaksikan bahwa Indonesia ini membutuhkan seorang penyerang seperti beliau. Dan mudah-mudahan beliau selepas mengambil kesehatan ya, cek kesehatan di Indonesia, akan ketemu dengan Bapak Erick Thohir dan bersalaman. InsyaAllah oleh Romeni bisa bermain di Maret tahun depan. Di situ ada lagi 4 perlawanan. Melawan Bahrain, China, Jepang dan juga Australia. Dan untuk perlawanan pada tanggal 19 hari Selasa, Indonesia akan melawan Arab Saudi. Di situ kita mendoakan semoga Kevin Dix ya cepat bugar dan juga masalah kecederaannya itu akan cepat pulih. Kita juga mengharapkan semua pemain-pemain Indonesia tetap fokus guys melawan Arab Saudi ini. Itu yang perlu kita fokuskan. Dan Bapak Erick Thohir ini walau macam manapun, sama ada Indonesia menang kalah,
ramai yang sedang memerhatikan beliau untuk kekal menjadi ketua umum untuk dalam jangka masa yang lama. Kerana banyak yang telah dia lakukan untuk timnas Indonesia, bukan sahaja di timnas senior ini, tetapi dia telah menyiapkan segala fasilitas, kemudian mempercepatkan infrastruktur terkait dengan sepak bola, anak-anak bibit-bibit muda juga dari semua peringkat kelompok umur dan juga di tempat yang serata di Indonesia itu tengah dibangunkan. Ini semua daripada idea dan hala tuju, cita-cita Bapak Erick Thohir inginkan Indonesia ini perkembangan sepak bolanya itu seiring dan juga punya kemajuan yang setanding juga dengan negara-negara maju sepak bolanya. Jadi insyaAllah Indonesia akan bangkit melawan Arab Saudi ini. Kita yakin Indonesia bisa menciptakan sesuatu dan selagi mana di situ pemain-pemain masih ada punya semangat seperti apa yang dilakukan oleh Bang J dan juga Kevin Dix, dengan kata-kata semangat kepada Ultras itu mereka tetap akan berjuang sampai ke titisan darah terakhir untuk membawa nama bangsa Indonesia itu, guys. Okey, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.